adalah sedikit saya rasa percaya itu ada. Ya itu tergantung nanti bawaannya diri sendiri sih. Nggak terus selalu apa-apa dikaitkan ke hal-hal mistis, hal gaib itu ya juga nggak seperti itu juga. Nah, saya kan lebihnya ke fleksibel aja. Fleksibel ya. Jadi nggak gotak gatuk gatik. Ya kadang nggak tuh, kadang nggak. Oh gitu. Tetap gitu, tapi nggak terus yang semua hal disangkut ke dengan gaib tuh nggak. Kalau katuranggan, kalau menurutku sendiri sih selama ini memang ini Om. Kalau aku pribadi itu karya sastra. Mau melihat mau katuranggan, kan banyak katuranggan baru yang bermunculan. Mungkin itu dibilang karya sastra baru. Kalau aku kan lebih cenderung nanti ke karya sastra lama yang ditulis simbah-simbah zaman dulu. Walaupun ada yang ditulis, ada yang tidak. Karya sastra klasik. Ya motor pun C70 juga ada berbagai versi juga. Ada, nah sebutannya kalau di C70 ada MK1, MK2, MK3 itu ada di setiap MK itu ada ciri khususnya. Pasti beda. Walaupun secara kasat mata itu C70. Tapi secara detail ada bedanya. Lambang dihormatan wong Jawa nyelaras ke bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri open padha nyanangi dipakani diadusi kudu siap beraksi dadi wong padha kudu bener polahe kudu bener omongan coba antara ya tiga blingan ojo kakean bayar lakon muter-muter malah silang tuh tadi glier ojo kakean ngoceh ngarani bertonggo bayari keluarga juga kan merdiko nurut tadi mulyo nang sing itu ayo santai foto kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Kali ini saya ada di rumahnya Om Andreas. Yes, selamat Jadi datang. ini teman lama. Gue ya sih. Zaman 2099. 99 setelah kerusuhan. Jadi beliau adalah penggemar motor tua juga dan kebetulan saya juga kaget juga. Sebenarnya enggak saya tahu, sebenarnya saya kurang tahu juga kok tiba-tiba beliau ini Mas Andreas ini pelihara burung perkutut. Pas saya main ke sini tanya-tanya soal motor juga pelihara burung perkutut. Nah, pertanyaannya ini kok biasanya kan ocehan. Biasanya ocehan kok pelihara perkutut, Bro. Dari dulu tuh sebenarnya nggak ada niatan ya punya oceh-ocehan. Dari dulu tuh pengennya tuh peliharanya kutut. Entah kenapa. Pokoknya pengennya tuh kutut. Nggak kutut enggak. Kenapa nih? Koyone itu nek di kutut tuh kayak menyatu. Nah, tuh baru diomongin langsung bunyi nih. Pengennya tuh kutut. Istilahnya oceh-ocehan burung apa ya? Burung Jawa apa? Kelangenan. Itu Jawa. kayak kutut, terkuku, puter. Nah, itu pengennya seperti itu dari dulu. Dan dilalah kok sekarang terwujud ada empat kutut, satu terkuku. 4 perkutut, 1 terkuku. 4 kutut, 1 terkuku. Yang pertama yang mana, Om? Yang pertama kutut 1 dulu, lalu kedua ini Suaranya bagus ini. Ini yang paling bagus yang ini memang, lalu terkuku, lanjut kutut. Cuman tak tunggu-tunggu manggungnya ini kadang ngelimpek kan. Ya. Ini dapat dari mana, Om? Ini dulu beli tempatnya temen. Dulu dibayar 100.000 ditambah 2 ekor entok. 100.000 Tambah 2 ekor entok. Oh, mentok itu ya? Nah, jadi kalau di total sekitar 300. Berarti guys. Ya lumayan. Ini terus yang satunya dapat dari mana? Itu nek dari kukunya memang dulu dapat dari piye. Dapatnya di sini dulu. Di pohon di depan rumah. Cuman nggak dipelihara langsung, tak titipin tempat saudara. Karena nggak dulu kurang telaten untuk ngopeni dari ngeloloh itu kurang telaten, terus tak suruh pelihara saudara. Udah gede tak ambil. Sebenarnya enak ngopen itu barang benda mati sih. Iya sih. Itu langganan sebetulnya kayak motor, benda-benda yang lain. Nek hewan itu memang kudu telaten tenan. Ya sebenarnya motor juga telaten sih. Wong yo tiap tahun yo pajak kok, Mas. Oh iya, ora Ngisi pajak. bensin. Ora pajak entuk surat ya, Bro. Itu. Nah, gini Om. Perkutut itu kan identik dengan
sebuah mitos dan sebagainya. Nah, Nek menurut jenengan hal-hal yang jenengan tahu soal itu gimana? ngomongin soal mitos tuh ya kembali ke diri masing-masing, antara percaya sama tidak. Nek saya itu ya tetap cuman buat hiburan, Kelanganan ya. kelangenan aja. Nek disangkut-sangkut paut ki di mistis yo ada percayanya, ada Enggaknya. Heeh. Cuman kan dari beberapa, aku selama ini menemukan beberapa narasumber ya. Contoh kayak Mas Daroni kayak. Ya. Nah, The Master of Kutut kan zaman dari zaman ada dulu di Jogja itu ada pasar Ngasem. Ngasem, Nah, pasar Ngasem. Nah, menurut jenengan berarti belum pernah menemukan kan ada perkutut yang kalau orang itu menemukan hal-hal yang ganjil itu belum pernah. Yo nek dibilang ke arah sana, nek kayak teman kita Mas Daroni, yo adalah sedikit saya rasa percaya itu ada. Ya itu tergantung nanti bawaannya diri sendiri sih. Enggak terus selalu apa-apa dikaitkan ke hal-hal mistis, hal gaib itu ya juga enggak seperti itu juga. Nek lebih saya kan lebihnya ke fleksibel aja. Fleksibel ya. Jadi enggak gotak gatuk-gatik. Ya kadang gatuk, kadang enggak. Oh gitu. Tetap gitu, tapi enggak terus yang semua hal disangkut ke dengan gaib itu enggak. Cuman ada yang ini dikasih nama siapa Om ini Om? Ini namanya Rembu. Rainbow. Namanya Rembu. Kayak jeneng PTL Penipin. Namanya Rembu ini. Kayak Penipin. Ya cuman sekedar untuk open-open. Ya mung dipakani video beni tok. Digantang. Jarang dimandiin. Jarang dimandiin. Cuman kalau aku pertama kali lihat di sini perkutut ini kalau dibilang perkutut uniknya agak gini loh. Itu dibilang kalau teman-teman yang lain bilang itu perkutut Noroyono. Noroyono itu artinya apa? Sopan. Jadi perkututnya itu katuranggan itu kayak dingkluk ini, agak dingkluk Apa gini loh. artinya itu? Merendah atau apa? Rendah diri atau apa? Ya seperti itulah. Oh, berarti kaya sing duwe berarti. Rendah diri. Diri katuranggan itu kan mengartikannya kan kadang setiap individu kita merasakan beda-beda. Nah, itu kan ada juga jenis katuranggan. Ya apapun sebutannya, yo nek dilalah. Nek ini bisa disebut katuranggan. Masuk Ya? ada beberapa. Karena nggak begitu mendalami Kan- berjenis-jenisnya sih. Kalau katuranggan kalau menurutku sendiri sih selama ini memang ini Om. Kalau aku pribadi itu karya sastra. Mau melihat mau katuranggan kan banyak katuranggan baru yang bermunculan. Mungkin itu dibilang karya sastra baru. Kalau aku kan lebih cenderung nanti ke karya sastra lama yang ditulis simbah-simbah zaman dulu. Walaupun ada yang ditulis ada yang tidak. Karya sastra klasik. Nek yo gentan saya sing tanya nih jadian. Nek secara simpel itu katuranggan itu secara orang awam. Itu penyebutannya pengertiannya pripun? Jenengan sing selaku Master of the Kutut. Gini, kembali kita ke motor. Tak tanya kembali. Tak balik ke mana? Katuranggan Honda C70. Betul. Penyampaian di analisa di C70 sama Honda Legenda kan berbeda. Dari bentuknya, ciri fisiknya, nah enggak? Ciri fisiknya C70 dari CC beda, dari ini beda. Nah simpelnya seperti itu ya. Contoh katuranggan perkutut buntel mayit. Itu ada sayap bentuk fisik ya. Bentuk fisik ada sayap putih. Di bagian dalam sayap. Di bagian dalam apa luar? Tapi di sayap. Oh, di sayap. Di sayap. Ada bulu putih di leher Gendolo Sabdo. Nah, kita balik lagi ke koleksi motor. Iya sih. Bentuk fisik ciri Ya fisiknya. motor pun C70 juga ada berbagai versi juga. Ada nah sebutannya kalau di C70 ada MK1, MK2, MK3 itu ada di setiap MK itu ada ciri khususnya. Pasti beda. Walaupun secara kasat mata itu C70. Tapi secara detail ada bedanya. Nah, itu kan kalau orang Jawa zaman dulu bilang gini ya.
5 wasta pria Jawa. Wah, wanita atau garwo, istri, duwe. Wismo, rumah. Turonggo, Tumpaan. tunggangan. Tumpaan. Biyen jaran mungkin Ya. ya. Jaran saiki bisa motor, bisa mobil, bisa sepeda. Curiga atau kris. Gaman. Nah, mungkin zaman sekarang gaman itu lebih ke pola pikir, Ilmu. dan sebagainya ya toh. Kilo. Ya. Burung. Atau bisa ono sing seneng musik, ono sing mungkin seperti itu kan. Hobi. Tapi ke hobi kilo, tapi lebih cenderung ke kilonya. Jadi apa namanya? Ada sangkut pautnya memang ya. Jadi antara perkutut sama turonggo. Jadi pas ya. Saya itu pas berarti. Yo pas yo. Cocok berarti. Tunggangan. Sing penting bojo tetap siji. Iya, harus no. Gitu. Nah itu nek yang lainnya double boleh. Bojo tetap si garwa ya. Oke, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat koleksi. Tadi kan kita berbicara soal koleksinya Om Andreas. Jadi beliau juga punya konten YouTube klasik story. Jadi buat teman-teman yang suka motor-motor tua, terutama C70 ya, bisa langsung ke kontennya, ke channelnya Om Andreas di klasik. Ini tulisannya di bawah ini Classic Story. Klasik. Oke, kita lihat koleksinya. Ayas. Lihat koleksimu motor. Oke, siap. Silahkan monggo di dalam. Nah, jadi ini koleksinya Mas Andreas nih. Cuma Motor. sedikit, belum Hah? kolektor sih. Cuman hobi aja. Ya kalau segini ya tetap kolektor, Bro. Masih ada 2 unit sebenarnya, teman nggak ada di rumah. Sedang dipakai sama teman. Oke, sekarang kita mulai dari pojok, Om. Oke. Ini apa nih, Om? Ini yang merah Honda C70. Honda C 70 original asli C70 tahun 79 yang ini. tahun 79. tahun 79. Ya, tahun 79. Original semua ya, Om ya? Partnya hampir 90% original. Termasuk spion, sen dan lain-lain, cuman udah pernah repaint. Repaintnya dikembalikan seperti semula. Istilahnya itu direstorasi ya? Cuman ini saya dapatnya udah begini. Dapatnya udah Yang mana seperti ini nih. Dapatnya belum pernah saya apa-apakan. Dapatnya seperti ini. Gitu. belinya. Kalau untuk harga, Om, perkiraan sampai berapa ini, Om? Untuk harga, kalau yang seperti ini kondisi hidup paling ini belum full restorasi ya, paling 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta. Ini yang belum full restorasi, masih ori tapi bentuknya bagus, bahannya bagus, udah layak jalan. Ini sekitar 8 sampai 9 juta. Ini belum lama saya belinya. Oh gitu. Kalau yang kuning ini, Om? Kalau yang kuning udah lama, udah dari tahun 2012. Aslinya warnanya merah ini. Oh, ini yang sering buat touring itu ya, Om ya? Ini udah sampai mana-mana. Nah, jadi buat teman-teman yang suka motor-motor pitung, Mas Andreas ini punya konten YouTube-nya, jangan lupa di subscribe juga, apa, Om? Ya, Classic Story. Hah? Classic Story. Classic Story. Nah, itu bahas seputaran Honda C70 dan teman-temannya. Oke. Silakan di subscribe gitu teman-teman. Jadi ini pembuatan tahun Ini yang ini tahun 75. 75. Kalau yang ini tadi 79, yang ini 75. CC-nya sama semua ya, Om? Sama, cuman ini udah tak upgrade. Di-upgrade? Ini tak campur sama Suprafit. Campur sama? Suprafit. Oh, Jadi gitu. CC-nya kan aslinya 70. Ini udah CC-nya udah 100. CC-nya udah 100. Kecepatannya udah 4, aslinya 3. Buat nanjak oke ya? Wah, mau boncengan 3 juga. Ini buat sama keluarga sampai Dieng. Sampai Dieng. Kalau sendiri sampai Madura. Kalau yang merah itu Masih original. buat Mesinnya naik Ya agak sentik-sentik. Mas. sentik-sentik. Oke. Nah, ini ya. Ini termasuk jenis langka. Kok bisa langka? Langkanya karena warna. Jadi ini Honda Astrea Star keluaran pertama tahun 86. Dia keluarnya asli biru. Jadi ini termasuk yang langka. Ada beberapa yang langka. Kalau yang umum itu warnanya hitam. Ini biru, merah, putih,
silver sama emas itu termasuk yang langka. Harganya sedikit beda, jauh berbeda sama yang warnanya hitam. Keluaran tahun 86. 86 ya. Astrea Star yang pertama keluaran. Oh gitu. Ini Masih orisinal mesinnya atau udah di-upgrade nih, Mas? masih orisinal, semuanya part yang terpasang orisinal. Oh, masih orisinal semua. Termasuk warna pun masih original, masih bawaan aslinya. Hanya sedikit custom, bagian kaki-kaki tak bersihin, tak pakai chrome sama poles. Itu aja. Oke. Ini nih, Mas. Nah, kalau yang ini Honda 69, namanya Honda S90, keluarannya tahun 69. Tahun 69. 1969. Tapi mesin Ini mesin udah tak ganti, tak kolaborasi sama Supra 125. Mesin aslinya masih ada, cuman tak pakai harian biar enak aja di jalan. Jadi tak pasang satu gelundung mesin pakai Supra 125. berarti kalau untuk naik aman Wah, ya. kalau ini untuk harian, untuk touring udah aman banget. Udah aman ya. Cuman bodinya masih ori. Kalau untuk harga Om, kayak tahun 60-an ini nyampe berapa nih? Ini kalau original ya bisa sampai 15 juta. Original ya. Kalau original 15 juta. Belum restore ya? Belum. Oke. Ini Win, ini siapa nih? Kalau ini Win, ini custom, ya apa custom? Konsumen ini. Oh, Ini ada ya, konsumen. konsumen. Ini Win konsumen. Win ya. Ngerjain mesin. Oh, ngerjain mesin. Oke. Next. Kalau Legenda yang nih. ini aslinya Honda Legenda, Astrea Legenda aslinya. Aslinya. Aslinya Legenda, cuman tak custom jadi bulus, Honda bulus, Astrea Honda Grand bulus. Oh, gitu. Jadi bedanya di bagian belakang ini kayak ekor bulus ya. Aslinya kan tumpuk Legenda, ada lampu sabitnya di belakang. Ini tak bikin bulus biar kelihatan klasik. Aslinya legenda ini ya. Aslinya Legenda. Oke. Nah, ini Om. Nah, ini untuk yang biru, ini Honda C700 edisi keluaran pertama Honda C700 tahun 81. 81. Dan ya, motor ini pertama kali aku SMP kelas 1 belajar naik motor pakai motor itu yang warna merah. Oh, iya, Warna sama. merah. Jadi almarhum Babe dulu pernah punya ini. Ada kan fotonya dulu, banyak pengen nyari yang ini cuman yang warna merah. Ya buat harus cari jenengan Mas. Eh? Biar nostalgia. Nostalgia lah. Untuk harga Om, Untuk harga yang warna biru itu memang jenis langka, jadi saya tuh senang koleksi yang nggak umum, warnanya yang beda-beda. Untuk pasaran atau harga umum yang merah hitam itu sekitar 3 juta 3.500.000. Kalau yang biru kayak gini yang bisa di angka 6-7 juta. coba ini masih ori semua atau udah? Masih ori, cuman mesin yang aslinya saya lepas, saya simpan, ini tak pasang mesin Astrea. Biar buat touring lancar ya. Untuk keluarga, jalan-jalan sore keluarga sih sebenarnya. Oke. Lebih ke kenyamanan aslinya. Aslinya ada. Kenapa kok suka Honda Om? Kenapa ya? Oh iya, kebetulan semua motornya Honda. Beda. Aku kan ada Vespa, ada juga Honda, ada motor-motor aneh. Kenapa ya? Kenapa harus fanatik ke Honda? Bukan fanatik ya. Cocoknya ke Honda ya. Kayaknya cocoknya ke Honda aja. Ke satu hati ya, One Heart. Satu hati One Heart. Nggak tahu man, dari dulu senengnya Honda. Tapi nggak kepikir juga ya, kok bisa ke Honda ya. Bawaan sih kayaknya kebawa aja terus Honda gitu. Di samping itu pasarannya juga stabil dan malah lebih baik dari yang lain. Kalau saya ya. Karena kan brandnya seperti itu ya. Hondamu apa Mas? Nah, walaupun Vespa. walaupun motornya Yamaha tetap Honda. Julukannya Alright. nyebutnya Honda. Udah mindsetnya di pikiran tuh mesti motor tuh namanya Honda.
sedikit video, semoga bermanfaat bersama Om Andreas. Kalau kalian pengen konsultasi soal motor, apalagi motor C70, Honda ya, Om ya? bebek lah. Honda BB. Honda BB bisa konsultasi ke Om Andreas. Siapa tahu kalian ingin restorasi juga bisa. restorasi saya Bisa. Restorasi. Ada di channel YouTube lengkap di sana. lengkap. Cuman aku belum sempat kesampaian mau cari C700 ya. C700 merah ya. Mas aku lagi nggarap Vespa PTS ku sih. Oke. Mencoba bangkit kembali. Bangkit kembali. 30 juta ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Kutut lambang dihormatan wong Jawa Nelaras ke bumi banyu alam uga suwara Muda mudi tua setri open podo nyenengi Dipakani diadusi kutut kusia beraksi Kaki wong bodoh pitutut kudu pengen Polai kudu pengen Omongan cobaan teraya tiga blingen Ojo kakek bayar Lakon muter-muter malah tidak tuh tadi glier Ojo kakek ngoceh ngarani bertonggo Bayari keluarga Juga kan mergi Konoro tadi mulyo Rambut sing itu Ayo sana-sana foto kanin